sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dela, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Kami harap Anda dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan siap menerima solusi dari Go Healthy hari ini. Pemirsa, Go Healthy telah hadir lebih dari 2.000 episode. Luar biasa. Ini merupakan sebuah bukti nyata komitmen dari Gogo Mall dan Go Healthy untuk tidak henti-hentinya memberikan Anda motivasi dan solusi untuk hidup lebih sehat. Hari ini ada Ibu Eka datang di sini, narasumber kami, mencari solusi atas kondisi kesehatannya. Beliau mengalami hipertensi sejak muda. Dan hari ini ada pembengkakan jantung dan juga masuk ke dalam diabetes. Mari kita sambut, ini dia Ibu Eka. Ibu Eka, selamat datang di Go Healthy, Ibu. Salam sehat, Ibu ya. Iya. Yang paling bisa dibilang paling mengganggu itu yang mana, Ibu? Saat ini sih memang rasanya dada seperti ditekan, kemudian kayak nafas tertahan aja gitu. Oke. Ngap. Ini setiap hari dirasakan begitu Iya, atau gimana? setiap hari. Atau Setiap apalagi hari. ketika saya merasakan tensi saya naik, Iya. itu pasti nafasnya lebih cepat. Oh begitu. Ini sepertinya berhubungan dengan cuplikan tadi, Ibu. Saya mau tanya kepada Ibu, bahwa manusia ini membingungkan, mengejar segala sesuatu yang sia-sia, ujung-ujungnya dia sendiri yang mendapatkan masalah. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, ya bisa jadi. Bisa jadi, Ibu ya, karena dialami sendiri. Dialami sendiri. Sahabat-sahabat saya ada di sini akan memberikan begitu banyak solusi untuk Anda semua. Anda Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Pretisha Suparli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Oke pemirsa, nanti kita juga akan main benar salah, tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana perjuangan dari Ibu Eka. Tidak gampang hidup dengan sesak nafas hampir setiap hari, jantungnya bermasalah, tensinya tinggi sekali. Dan hari ini tentunya kita semua belajar dari pengalaman beliau. Mari kita saksikan. Eka Patra berawal dari hipertensi yang diidapnya sejak muda. Kini jantungnya mulai tampak bermasalah. Eka mengaku, mungkin hipertensi yang dialaminya ini cukup berbeda dengan kebanyakan orang. Pasalnya, ia sudah memiliki tekanan darah tinggi sejak masih duduk di bangku SMA. Saat itu, Eka merasa kepalanya sangat pusing dan penglihatannya tiba-tiba gelap. Ketika dicek oleh dokter, tekanan darahnya sudah mencapai 180/130. Apakah rutin minum obat? Jujur enggak. Karena saya pikir hipertensi itu sama seperti demam. Pusing hilang, tegang hilang, muka kaku hilang, selesai. Itu yang awalnya saya pikirkan. Dan sejak itu, ia merasa kesulitan untuk mengatur tekanan darahnya yang tinggi. Hingga beberapa tahun terakhir, ia merasa badannya mudah lelah. Nafasnya pun mudah terengah-engah saat berbicara. Tak jarang, dadanya terasa berdegup sangat kencang. Hasil pemeriksaan mengatakan, Eka mengalami pembengkakan di jantung. Ia pun berharap kondisinya bisa segera membaik dan mendapat solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, tentunya banyak sekali pertanyaan. Kita main dulu, benar atau salah dari pernyataan ini dialami oleh Ibu Eka. Nafas terengah-engah, tanda awal penyakit jantung. Ibu Eka, pernyataan ini benar atau salah? Benar.
Jawabannya udah tepat sekali nih, karena Ibu pasti melewati juga ya Bu Eka ya. Iya. Ya. Walaupun orang sering nih pemirsa di rumah waktu bicara mengenai terengah-engah, yang dipikir adalah pasti paru dong ya. Dan memang ada berbeda-beda nih ceritanya ya. Ada yang namanya sesak nafas, di mana ada keluar bunyi mengik, ngik, ngik gitu ya. Itu lari ke arah asma dan lain-lain. Tapi ada juga rasanya engap gitu ngomongnya. Jadi kalau mau mengambil nafas rasanya tidak sampai gitu loh ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa organ paru ini dekat sekali dengan jantung. Dan memang berhubungan, berkaitan. Kita kalau bicara mengenai fungsi jantung itu, jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh. Ini jantung kiri gitu ya. Satu lagi jantung kanan akan memompa darah ke paru-paru. Jadi memang berhubungan sekali jantung dan paru-paru ini. Jadi terengah-engah ini adalah tanda awal ada permasalahan di jantung atau pembengkakan jantung. Biasanya berhubungan dengan tensi. Kita bisa lihat sama-sama jantung yang normal seperti apa, besarnya seperti itu ya. Dan kemudian jantung yang bengkak, ototnya bertambah besar. Kalau manusia punya otot yang besar, dia bisa bergerak lebih baik. Sementara kalau jantung, kalau ototnya besar malah tidak bisa berfungsi dengan baik. Waktu fungsinya berkurang, salah satunya gejala yang akan keluar adalah tadi terengah-engah atau engap, nggak sampai nafasnya. Jadi hati-hati dengan tensi yang tinggi walaupun tidak ada gejala apapun yang dirasakan. Jadi pemirsa, kita ulangi sekali lagi ya. Pernyataan ini bagus sekali, yaitu nafas terengah-engah. Tanda awal penyakit jantung. Pernyataan ini adalah benar. Oke, bagus sekali jawabannya ya Ibu Eka. Tapi Ibu Eka, yang saya mau tanyakan adalah begini. Tensi Ibu sudah tinggi sejak sekolah. Yang paling tinggi sampai dari dulu sampai sekarang itu berapa angkanya? Paling tinggi Iya. 230 per 130. Ya ampun Ibu. Ibu yang Ibu rasakan apa waktu itu? Nafas terengah-engah, kaki nggak bengkak, tidak ada pembengkakan apapun, hanya nafas. Tapi terengah-engahnya itu kan bikin Ibu nggak bisa beraktivitas secara normal seperti orang lain kan sebetulnya kan. Yang kerasa lebih banyak waktu engap itu pas kapan Bu? Kalau saya jalan terlalu cepat dan terlalu jauh, pasti engap. Terlalu jauh tuh berapa jauh kalau boleh tahu? Sekitar 500 meter. Oh sebenarnya nggak terlalu jauh ya Bu Iya. gitu ya. Tadi kita sudah lakukan pemeriksaan kepada Ibu ya, pemeriksaan kesehatan. Dan kondisi Ibu sedang berisiko terkena serangan jantung juga Ibu. Kita lihat ya hari ini tensinya 181 per 115. Bu, ini tinggi sekali. Ini masuk ke dalam kategori hipertensi kegawat daruratan. Normalnya, optimalnya ada di angka 120 per 80. Dengan tensi yang begini tinggi, kerja jantung akan menjadi semakin keras. Lama-lama jantungnya lelah Bu. Masuklah ke sebuah keadaan yang kita sebut dengan gagal jantung. Nah tadi juga sempat kita cek ya gula darah sewaktunya ini ada di angka 268. Sebelumnya pernah paling tinggi ada di angka berapa Bu? Sebelumnya itu 187, itu paling tinggi. Oke, jadi begini ya pemirsa, untuk gula darah sewaktu sendiri ada kategori normal, prediabetes dengan diabetes. Normalnya kita maunya di bawah 140. Antara 140 sampai sebelum 200 prediabetes. Jadi apa yang dulu Ibu alami 187 itu prediabetes. Tetapi ingat prediabetes ini dekat sekali dengan jurang diabetes. Seperti gambaran berikut bisa dilihat. Dulu Ibu berdiri di tepi tersebut. Tapi sekarang karena tidak diatasi dengan tepat dan baik dan maksimal, akhirnya masuk tuh ke dalam kategori diabetes. Masuk sampai ke angka gula darahnya udah lewat dari 200. Obat-obatan ada dikonsumsi Bu secara rutin? Kalau diabetes belum dikasih. Belum ya pastinya belum. ya, karena prediabetes kan sebenarnya masih bisa dirubah nih dengan pola hidup, dikejar. Oke, kalau untuk obat-obatan lainnya ada dikonsumsi? Rata-rata masih obat tensi semua. Oke. Kalau obat jantung belum. Gaya hidup sudah dirubah? Dirubah, Bang. Kita mau ngajak Mbak Eka gitu sebetulnya tadi kalau gambarnya bagus banget ya Mbak Eka ya, yang tadi jalan menuju jurang. Kita pengen ngajak Mbak Eka mundur yuk gitu. Bukan jalan terus lompat, bukan, tapi yuk mundur. Karena bisa nggak kita mundur? Bisa gitu. Dan ini semuanya bisa diupayakan. Hari ini kita mau ngajak Mbak Eka supaya bisa tahu lebih jauh. Jadi yang pertama adalah tekanan darahnya dulu barangkali ya Mbak Eka ya. Kita mau ngajakin Mbak Eka dan pemirsa di rumah untuk kemudian berkenalan dengan teknologi laser. Ini adalah teknologi yang digunakan sama tuh Mas Edwin ya, yang sebenarnya dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri ya, yang nanti akan memperdarahi dua pembuluh darah besar. Jadi nanti sinar lasernya itu akan menembus lapisan-lapisan kulit
sampai kemudian sampai ke pembuluh darah ya. Waktu sampai di pembuluh darah yang terjadi adalah pembuluh darah kita ini akan diajak untuk mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide atau NO. NO ini kalau dikeluarkan akan dibawa ke seluruh tubuh, dia akan menyebabkan pembuluh darah menjadi rileks. Dia akan membesar pembuluh darah atau kita sebut dilatasi. Sehingga gesekan gitu ya akan berkurang. Kalau gesekannya berkurang dengan sendirinya tekanan darahnya akan berkurang. Jadi itu pertama yang akan terjadi. Yang kedua nih Mbak Eka, karena dia membesar dengan sendirinya debit darah yang melewati pembuluh darah ini juga akan membesar. Dengan sendirinya debitnya meningkat, akhirnya sirkulasi darah jadi menjadi lebih lancar. Teknologi laser ini ada alat kesehatan yang kita gunakan secara rutin untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah. Waktu bicara mengenai tensinya tinggi, artinya kita berhubungan sama pembuluh darah. Pembuluh darahnya kita rapikan dengan baik, darahnya kita buat sehat supaya mendapatkan kesehatan yang prima. Jadi pemirsa di rumah yang punya cerita hampir sama dengan Mbak Eka, yang punya hipertensi yang belum terkendali, sudah saatnya dipikirkan lebih jauh bahwa semua kemudian terapi dari dokter, pola hidup sehat dijalankan, ditambahkan teknologi laser dalam kehidupan Anda. Jadi pastikan gunakan teknologi laser sekarang juga. Tetapi lebih jauh lagi berbicara masalah kesehatan jantung, pada pergelangan tangan kiri kita ini ada titik akupuntur yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita. Di sana ada PC dan HT. PC ini sekitar jantung, HT adalah jantung, dan ada juga LU atau yang kita sebut dengan lungs, paru-paru. Jadi dari sisi darah dan pembuluh darahnya kita optimalkan, dari sisi titik akupuntur kita aktifkan. Ditambah lagi nih Bu, kalau misalnya tensi tinggi, gula darah tinggi, yang kita khawatirkan adalah terbentuknya gumpalan darah. Lagi-lagi saya ingatkan, jangan takut, waspada, ambil kendali atas kesehatan kita. Penggunaan teknologi laser ini juga membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Sel darah bisa membawa zat gizi maupun oksigen ke seluruh tubuh. Manfaat lainnya, kesehatan jantung lebih baik. Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi laser ini juga akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh, di mana ada dapur energi pada setiap sel tubuh kita yang sebenarnya bertugas untuk mengubah gula menjadi energi. Pada kasus ibu, gula darah yang tinggi ini nantinya akan dirubah secara perlahan-lahan, menghasilkan ATP, energi, sehingga ibu menjadi lebih bersemangat, lebih berenergik, tetapi di waktu bersamaan kadar gula darahnya menjadi terkendali. Penggunaan secara rutin akan membantu ibu untuk meraih kesehatan yang lebih optimal. Dan untuk pemirsa di rumah, kita mendengar ceritanya dari Bu Eka, mengalami hipertensi sejak masih duduk di bangku sekolah. Ini merupakan tamparan keras untuk Anda semua pemirsa. Ingat, yang masih muda-muda, ayo coba cek kesehatan Anda. Kalau ada tensi tinggi, gula darah tinggi, atau kolesterol tinggi, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Nah, izinkan saya jelaskan kepada juga Anda pemirsa, bagaimana cara mendapatkan teknologi laser ini. Ayo pemirsa, kita gunakan sekarang juga EQ Laser dari Gogomol. Jadi Bu, cara nyalainnya super simple. Ini ditekan agak lama, terus tekan sekali lagi. Nah, Ibu lihat ya, sudah ada sinar merah di situ, ada sinar kuning, sinar birunya juga. Jadi ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi EQ Laser menggabungkan antara teknologi laser dan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang telah dipatenkan dan juga telah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Nah, alat ini dilengkapi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan juga menjaga kesehatan pembuluh darah Anda. Gunakan EQ Laser secara rutin 2 kali sehari, durasinya 15-60 menit untuk membantu, ini Bu Eka kata kuncinya, mengendalikan diabetes, hipertensi, ada kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya Anda tercegah dari berbagai komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, dapatkan EQ Laser dengan berbagai cara, yaitu hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda saat ini juga, langsung ditelepon. Ada juga pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Ada aplikasi Legun by Gogomol, segera install di App Store atau Google Play dan nikmati berbagai manfaatnya.
Dan di awal tahun 2025, Gogomol meraih beberapa pencapaian yang luar biasa. Yang pertama adalah peluncuran aplikasi Legun. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001, yaitu mutu dan kualitas sudah standar internasional. Yang ketiga, Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomol yang terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Yang keempat adalah pembukaan cafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gogomol tidak membuka cabang di tempat yang lain dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Kami mengundang Anda juga untuk datang langsung ke cafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera gunakan Equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini Ibu Eka Patra datang ke sini narasumber kita mencari solusi. Kondisi kesehatannya mengkhawatirkan. Hari ini pula beliau masuk ke dalam diabetes dan juga mengalami pembengkakan jantung dan tensinya masih tinggi. Yuk kita lanjut bincang-bincang kita. Penyebabnya apa Ibu? Ibu mengalami hipertensi, pembengkakan jantung. Semua ini karena apa sebenarnya? Kalau hipertensi sih saya rasa warisan. Warisan? Gen. Siapa yang hipertensi juga Ibu? Mama papa saya. Dua-duanya? Iya. Mendiang ayah papa itu stroke. Oke. Stroke kemudian lemah jantung juga. Kalau seandainya Ibu posisinya berubah, Ibu yang ada di posisi itu, dilihat anak-anak Ibu. Ada 2 anak Ibu ya. Kalau anak cewek Ibu lihat Ibu kayak begitu, apa rasanya Ibu? Ya sedih. Kenapa Ibu sedih? Sedih, harusnya saya bisa seneng-seneng kan dengan anak cewek. Tapi malah harus ngelihat saya lemas, nggak berdaya di atas tempat tidur, itu rasanya sedih. Berarti kalau Ibu malam-malam mengalami sesak nafas, takut nggak Ibu? Takut berhenti nafasnya. Takut berhenti Ibu ya. Bu, dalam 1 hari, kalau malam hari Ibu tidur, yang pulas itu berapa jam Ibu? Pulas itu 2 jam. Pulas hanya 2 jam. Setelah Ibu terbangun, apa yang Ibu lakukan? Setelah saya terbangun, ya saya diam dulu. Karena kalau langsung bangun biasanya saya suka oleng. Kelayangan Ibu? Kelayangan. Dadanya bagaimana rasanya? Dada agak berat. Jadi kalau duduk dulu diam, ambil waktu 3-5 menit lah, baru saya berdiri, baru melakukan kegiatan di rumah. Berapa lama Ibu sudah mengalami ini? Hampir 10 tahun lebih kayaknya. 10 tahun Ibu? Kita akan lebih banyak nih bahas mengenai masalah dampak dari kurang tidur, Bu. Sebenarnya nggak hanya menyebabkan pusing di keesokan hari. Dampak dari kurang tidur sendiri ini bermacam-macam. Kurang tidur bisa meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, maupun meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan tidur itu tidak bisa digantikan ke pagi hari. Jadi tidur itu memang wajibnya pada malam hari, karena di malam hari tubuh kita akan menghasilkan hormon melatonin, tepatnya dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Nah, seringkali karena kebiasaan, karena faktor pekerjaan, penggunaan layar elektronik mengakibatkan kita tidak mendapatkan hormon melatonin yang optimal di dalam tubuh. Dengan menggunakan teknologi laser ya, sehari 2 kali terutama pada malam hari, nantinya kita bisa mendapatkan deep sleep, tidur yang nyenyak, lelap, dan berkualitas. Ini nantinya akan membuat tubuh Anda lebih banyak menghasilkan faktor pertumbuhan, sehingga regenerasi jaringan bisa terjadi. Sel-sel yang sudah sakit maupun sudah rusak bisa digantikan dengan sel-sel yang masih sehat. Dan ini terjadi saat kita tidurnya lelap maupun nyenyak. Makanya sebelum tidur kita gunakan teknologi laser, Bu. Ada solusinya di sini. Dan pada pagi hari yang dihasilkan adalah hormon serotonin, terutama jam 6 sampai jam 11 pagi. Dan kekurangan dari hormon serotonin ini juga dapat mengakibatkan gangguan mood. Bisa menyebabkan depresi, kecemasan, maupun ketidakstabilan emosional.
Oleh sebab itu, penggunaan teknologi laser sebaiknya digunakan 2 kali sehari, pada malam hari dan juga pada pagi hari untuk mengoptimalkan tubuh Anda dalam menghasilkan hormon serotonin maupun hormon melatonin. Nantinya yang didapatkan adalah sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Kesehatan tulang, otot, sendi, dan lainnya dapat terjaga dengan baik dan tentunya tubuh menjadi lebih berenergi. Jadi untuk Bu Eka, ingat ya, jangan takut tapi harus waspada. Jangan sedih, tapi tetap harus bersemangat. Kita optimalkan kesehatan kita dengan menggunakan teknologi laser. Dan laser ini juga punya ekstensi. Yang pertama adalah disebut intranasal. Kenapa intranasal? Karena dipakainya memang dalam rongga hidung. Kenapa rongga hidung gitu pertanyaannya pasti ya. Karena di rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil sebetulnya yang nanti waktu kita gunakan teknologi laser, lasernya akan menyinari pembuluh darah tersebut dan pembuluh darah tersebut akan mengeluarkan zat nitric oxide. Zat ini nanti akan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, yang namanya pembuluh darah hidung ini berhubungannya langsung sama pembuluh darah daerah kepala. Jadi dia langsung berhubungan sama seluruh pembuluh darah daerah kepala kita. NO-nya dibawa ke seluruh pembuluh darah. Akan membuat sirkulasi menjadi lancar di seluruh kepala kita. Ingat loh, kepala ini ada otak, ada mata, ada hidung, ada telinga. Semua nih Bu, yang penting-penting semua ada di kepala kita. Jadi karena sirkulasi darahnya lancar saja, dia akan membantu meringankan semua keluhan seperti sakit kepala, vertigo, migrain ya, atau sinusitis karena sirkulasi darah menjadi lancar. Tapi yang paling penting dia akan mencegah terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Nah, NO sendiri juga punya satu lagi tugas yang penting, dia akan menjaga fungsi otak dari fungsi kognitif, fungsi memori dan fungsi berpikir. Sehingga kalau memang punya teknologi laser, jangan lupa untuk menggunakan yang namanya intranasal ini. Baik, terima kasih penjelasannya, jadi jelas ya Bu ya. Ibu perlu namanya teknologi laser ini. Nah, tadi sudah penjelasan teknologi laser, kita lanjut mengenai antioksidan. Boleh ya? Ini dia pemirsa, tahukah Anda, kalimatnya ada di sini, yaitu peran antioksidan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Ada 2 yang di highlight merah di sini, yaitu antioksidan dan juga pembuluh darah. Hubungannya apa sebenarnya? Silakan. Oke, jadi antioksidan ini adalah sebuah zat yang bisa membantu menangkal radikal bebas. Radikal bebas ini contohnya asap rokok, polusi udara, mikroplastik, makanan ataupun minuman yang tidak diolah dengan baik. Dan radikal bebas juga bisa diproduksi dari dalam tubuh. Sekarang kalau kita berbicara masalah antioksidan dan radikal bebas, ini sifatnya harus 1:1. Kalau radikal bebasnya kebanyakan, terjadi penuaan. Yang menua nggak hanya kulit, pembuluh darah kita bisa menua. Buktinya apa? Terjadinya penyempitan pembuluh darah. Itu adalah salah satu bentuk penuaan dari pembuluh darah. Nah, kita ingin mencegah agar jangan sampai pembuluh darah kita menua sedini mungkin dengan cara mengonsumsi antioksidan, mencukupi kebutuhan antioksidan yang berasal dari sumber alga merah atau Haematococcus pluvialis, tinggi akan astaxanthin, ditambah lagi dengan kulit pohon pinus, bunga marigold, buah-buahan sitrus, total kita membutuhkan 10 jenis antioksidan agar bisa melawan radikal bebas secara optimal. Sehingga bisa mencegah penuaan pada pembuluh darah. Nantinya membantu agar pembuluh darah tidak semakin menyempit. Manfaat lainnya masih banyak pemirsa. Antioksidan ini dibutuhkan oleh seluruh sel tubuh kita. Untuk kulit, untuk jantung, untuk organ vital lainnya. Jadi dengan mencukupi kebutuhan antioksidan ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser menjadi satu kesatuan, maka pembuluh darah kita akan menjadi lebih sehat. Jadi pemirsa, langsung gunakan Equilaser dari Gogomol. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi Equilaser menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES, yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan dan didaftarkan di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Nah, gunakan Equilaser secara rutin 2 kali sehari, durasinya 15 sampai 60 menit untuk membantu kendalikan diabetes,
hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dan harapannya Anda tercegah dari berbagai macam komplikasi. Ini yang berbahaya. Ada serangan jantung, ada stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan Equalizer. Dari dalam juga perlu kita tingkatkan pemirsa. Caranya adalah konsumsilah 2 tablet Evolve Ice 10 per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Equalizer dan Evolve Ice 10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Super simpel pemirsa. Hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar Anda saat ini. Langsung ditelepon. Ada juga pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Dan bisa juga melalui Lagoon by Gogomall. Segera install aplikasi ini di App Store atau Google Play dan nikmati berbagai manfaatnya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, kita cegah komplikasinya. Tingkatkan kesehatan Anda dengan menggunakan Equalizer dan Evolve Ice 10 sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.